Selamat datang di Malam Mati, tempat di mana setiap cerita mengungkap kegelapan yang tersembunyi. Kali ini, aku akan membawa kalian untuk menyelami kisah yang tidak hanya berakar pada mitos, tapi mungkin pada kenyataan yang tersembunyi di balik bayangan. Kita semua pernah mendengar tentang legenda-legenda yang menakutkan, dan malam ini aku akan ceritakan salah satunya, tentang seorang wanita yang selalu muncul di malam gelap. Ini adalah kisah tentang Kuchisake Onna. Siapakah dia? Dan apa yang sebenarnya terjadi ketika kita bertemu dengannya? Ikuti aku dalam perjalanan ini, dan bersiaplah untuk merasakan ketakutan yang tak terduga. Karena kita mungkin saja sedang berjalan ke dalam kegelapan yang tak terbayangkan. Hari itu, aku pulang lebih malam dari biasanya. Aku kuliah di Kyoto, Jepang, dan belakangan ini, aku lagi sibuk banget ngerjain tugas akhir. Kosku ada di daerah Sakyoku, nggak terlalu jauh dari kampus. Tapi, rute pulangnya harus jalan kaki sekitar 10 menit dari stasiun. Biasanya sih, aman-aman aja. Jepang kan terkenal aman, ya. Tapi malam itu, semuanya terasa beda. Udara dingin, angin semilir, dan jalanan yang biasanya masih agak rame, sunyi. Jalan kecil menuju kosan sepi banget. Lampu-lampu jalan redup, dan 1-2 lampu bahkan sempat kedip-kedip pas aku lewat. Aku inget banget, di depan sebuah vending machine tua, aku ngeliat seorang wanita berdiri diem. Dia pakai coat panjang warna coklat, rambutnya panjang nutupin sebagian muka, dan dia pakai masker medis warna putih. Aku gak curiga sama sekali. Di Jepang, pakai masker udah hal biasa bahkan sebelum pandemi. Tapi, ada yang aneh. Dia berdiri terlalu diem, gak gerak sama sekali. Dan aku ngerasa, dia ngelihatin aku dari balik rambutnya. Aku jalan makin cepat, sambil pura-pura nelpon. Tapi pas aku nyalain layar HP, aku ngeliat pantulan di kaca vending machine, dia ngikutin aku. Aku makin panik. Jalan kecil itu cuma diterangi lampu jalan yang temaram, dan langkah kaki di belakangku makin deket. Aku nyoba nengok. Dia masih di sana, berdiri. Tapi lebih deket. Mukanya masih ketutup masker, tapi matanya kosong. Kedingin. Aku ngebut. Jalan makin cepat. Tapi suara sepatunya. Klik, 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 klik. Terus nempel di belakangku. Sampai akhirnya, dia bersuara. Suaranya pelan, tapi jelas banget. Watashi, kire. Aku langsung berhenti. Jantungku serasa berhenti juga. Aku gak tahu harus jawab apa. Aku pernah dengar legenda itu. Tentang wanita bermulut robek. Tapi, itu cuma cerita lama. Kan? Tanganku gemetar. Aku nyoba pura-pura gak denger dan jalan lagi. Tapi, dia muncul di depan aku sekarang. Seolah teleport. Lebih deket. Watashi, kirei. Suaranya lebih dalam sekarang. Aku gak bisa jawab. Tapi bibirku tanpa sadar bilang, "Iya, cantik." Dia diam sejenak. Lalu perlahan, dia angkat tangannya dan mulai buka maskernya. Dan saat itu, aku ngerasa kakiku lemas. Mulutnya robek dari ujung ke ujung. Dagingnya terkelupas. Bekas jahitan di pipi penuh luka. Tapi yang paling ngeri, dia senyum. "Kore demo? Kalau begini, aku masih cantik." Aku gak bisa jawab. Suaraku hilang. Tapi tubuhku akhirnya gerak sendiri. Aku lari. Gak peduli lagi. Sepatuku ngebentur aspal. Nafasku ngos-ngosan. Tapi suara langkahnya klik, 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 klik. Tetap kedengeran. Kayak dia gak perlu lari. Dia tetap di belakangku. Setiap aku nengok, dia ada. Kadang cuman bayangan. Kadang cuman suara bisikan. Kirei, kirei, kirei. Aku sempat masuk ke gang sempit, muter arah, bahkan ngumpet di balik kontainer sampah.
tapi gak ada gunanya. Dia muncul lagi. Dari arah yang berlawanan, seolah dunia ini ruangannya. Aku nyoba nelpon siapapun. Gak ada sinyal. Lampu jalan mati satu-satu. Gelap. Aku cuma bisa nangis dalam hati. Lalu, di satu titik, aku ngerasa tangan dingin banget. Nyentuh bahuku. Aku nengok. Dia berdiri di belakangku. Lebih deket dari sebelumnya. Nafasnya kedengeran. Bau anyir. Dia bisik lagi. Aku cuma pengen tahu, apakah aku masih cantik? Bisikannya kayak nembus ke tulang belakang. Gak ada intonasi, gak ada emosi, cuman dingin. Aku gak bisa jawab, tapi kali ini dia gak nunggu jawaban. Dia mulai ngangkat gunting, besar, berkarat, dan dia ngarahin ke mukaku. Gunting itu dinginnya kerasa di kulitku. Ujungnya hampir nyentuh pipi kiriku. Aku udah gak bisa teriak. Badanku kaku. Tapi tiba-tiba, oh iya, ada suara laki-laki teriak dari jauh. Lampu jalan nyala lagi. Dan sosok Kuchisake Onna hilang. Aku terduduk. Seorang petugas patroli malam datengin aku. Dia nanya kenapa aku di sana sendirian, kenapa aku nangis. Aku cuma bisa geleng-geleng kepala. Aku gak bisa jelasin. Siapa juga yang bakal percaya? Akhirnya dia anterin aku balik ke kos. Tapi setelah malam itu, gang itu selalu berubah. Kadang panjangnya beda. Kadang ada tikungan yang gak pernah ada sebelumnya. Kadang aku dengar bisikan waktu jalan sendirian. Bahkan siang hari. Dan yang paling bikin aku gak bisa tidur, setiap aku ngaca, kadang aku ngerasa ada senyum aneh di belakangku. Robek, panjang. Dan sejak kejadian itu, aku gak bisa keluar rumah tanpa bawa cermin kecil di kantong. Karena mereka bilang, satu-satunya cara ngusir Kuchisake Onna adalah nunjukin bayangan wajahnya sendiri. Aku duduk di kamar kos, tangan masih gemetar. Gak bisa tidur. Cermin kecil itu selalu aku bawa. Setiap kali aku keluar, entah kenapa aku merasa cemas. Tapi ada yang makin aneh. Suatu hari, aku lagi duduk di perpustakaan kampus, ngelirik cermin itu yang selalu aku bawa. Tiba-tiba aku ngeliat ada bayangan di balik kaca. Bayangan itu senyum. Aku langsung nengok. Gak ada siapa-siapa. Tangan gue mulai gemetar. Apa ini cuma perasaan gue doang? Aku bingung. Setiap langkah, setiap jalan sepi, aku gak bisa lepas dari rasa aneh itu. Suatu malam, waktu aku pulang dari kampus, aku merasa ada yang ngikutin. Dari balik bayangan lampu jalan. Klik, klik, klik. Suara itu ada lagi. Waktu aku berhenti, ada suara bisikan di telingaku. Kirei, aku putuskan untuk lari secepatnya. Tapi aku gak pernah tahu apakah aku udah selamat. Karena tiap kali aku lihat ke cermin, senyum itu masih ada. Jadi, apakah Kuchisake Onna benar-benar ada? Atau dia hanya sebuah legenda yang terus hidup dalam bisikan malam? Setiap kali kita berjalan sendirian, kadang kita merasa ada yang mengikuti. Kadang kita dengar suara langkah kaki di belakang. Tapi, mungkin itu hanya perasaan kita. Atau mungkin dia memang masih ada di sekitar kita. Jadi, apakah kamu siap untuk bertemu dengan Kuchisake Onna? Atau dia sudah mengikutimu sejak tadi malam?